Halo, kenalin. Muhammad Arik Septianto, NIM 012, Egi Setiawan, NIM 019, Rois Nastain Ardianto, NIM 025, Rifki Sururi, NIM 026, dan Ade Muhammad Nur, NIM 028. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai teori permainan model teori drama, studi kasus konflik sentra industri kecil kerajinan kulit di Desa Sukaregang, Garut, Jawa Barat. Yang pertama, apa itu teori permainan? Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Menurut John von Neumann dan Oscar Morgenstern, game teori adalah teori yang terdiri atas kumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari 2 sampai beberapa orang atau kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri ataupun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Selanjutnya, apa itu teori drama? Dalam teori permainan terdapat model-model yang dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah model teori drama. Teori drama merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam teori permainan yang memiliki arti permainan dengan titik fokus yang dimana permainan itu setiap pemain menyatakan niatnya untuk menerapkan strategi. Teori drama menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa orang yang memiliki tujuan yang berbeda. Masalah-masalah tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam hubungan antar individu, negosiasi antar departemen, konflik antar organisasi, dan lain-lain. Kemudian, apa itu dilema? Dilema merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasa ada hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena faktor yang ada pada dia sendiri atau faktor yang berasal dari pihak lain. Dalam situasi konflik akan timbul dilema-dilema yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat yang akan menghambat terjadinya resolusi. Setiap anggota berusaha menghilangkan dilema yang ada dengan melibatkan emosi, baik emosi positif atau emosi negatif, penjelasan rasional, dan perubahan asumsi atau nilai. Dan terakhir, bagaimana tahap-tahap teori drama? Yang pertama ada tahap awal atau scene setting. Setiap pihak yang terlibat memiliki kerangka berpikir sama. Tiap pihak berusaha saling mempengaruhi satu sama lain dengan kerangka berpikir masing-masing atau melihat bagaimana kerangka berpikir yang sama dengan miliknya dilihat oleh pihak lain. Yang kedua ada tahap pembentukan atau build up, dimulai dengan keadaan drama di mana tiap pihak yang terlibat memiliki kerangka akhir yang berbeda. Terjadi komunikasi antar rantai pasok sehingga ada kemungkinan muncul kesalahan persepsi terhadap kerangka berpikir yang diajukan oleh pihak lain. Yang ketiga ada tahap klimaks. Tahap ini dimulai ketika terdapat pihak yang tidak puas dengan kerangka berpikir yang telah terbentuk dan berusaha mengubahnya. Kerangka berpikir yang sama tidak menghasilkan posisi lain bersama. Kalaupun menghasilkan yang sama antara anggota rantai, maka rantai pasok memiliki ketidakpercayaan satu sama lain. Tahap 4, resolusi. Ketika tahap anggota rantai pasok sudah memiliki posisi yang sama dan tidak memiliki keraguan atas komitmen pihak lain, maka proses konflik sudah mencapai resolusinya. Hasilnya bisa positif yang berupa tercapainya kerjasama atau dapat juga negatif dengan menghasilkan tragedi di mana pemasok lebih memilih posisi ancaman. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Konflik limbah kulit Sukaregang Garut sudah berlangsung puluhan tahun dan belum ada penyelesaian hingga saat ini. Konflik ini merupakan konflik mengenai masih minimnya kesadaran pengusaha kecil terhadap lingkungan, yaitu kasus yang terjadi pada sentra industri kecil kerajinan kulit di Desa Sukaregang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Masalah pencemaran lingkungan akibat industri penyamakan kulit Sukaregang dimulai ketika para pengusaha penyamak mengganti teknik penyamakan dari proses biologis menjadi proses kimiawi. Tahun 1986-1987, Pemda Garut telah mencanangkan program relokasi. Namun hingga memasuki dekade 90-an, rencana tersebut tak terwujud. Sebagian besar pengusaha kulit keberatan karena membutuhkan dana yang besar. Tahun 1993, limbah industri kulit Sukaregang makin pekat seiring jumlah aktivitas produksi yang semakin meningkat. Tahun 2005,
Relokasi yang mandek membuat Pemda Garut mengeluarkan kebijakan revitalisasi. Pemda Garut mendorong para pengusaha Sukaregang untuk melengkapi instalasi penyamakan kulitnya dengan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Hasilnya masih belum memuaskan. Tahun 2018, 2019, 2020, beberapa tahun belakangan ini warga yang habis kesabaran melakukan aksi protes dengan turun ke jalan. Pencemaran lingkungan yang mengkhawatirkan akibat limbah pabrik kulit tentu saja mengundang konflik antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan. Namun, pihak masyarakat sendiri tidak bisa melakukan suatu tindakan nyata karena tidak adanya dukungan dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Dan perusahaan pabrik kulit lebih berkuasa, terutama dalam masalah keuangan. Akibatnya, konflik yang terjadi hanya menjadi dilema bagi masyarakat setempat. Lalu analisis konflik tahap teori drama. Tahap scene setting dibuktikan ketika pemerintah, masyarakat, serta pengusaha kerajinan kulit melihat bahwa industri kerajinan kulit ini menjadi salah satu potensi lokal, sehingga semakin bertambahnya tahun menjadikan daerah tersebut menjadi sentra industri kecil kerajinan kulit. Tahap pembentukan ketika terjadi perbedaan harapan antara masyarakat dan pemerintah dengan pihak pengusaha kerajinan, di mana para pengusaha penyamak mengganti teknik penyamakan dari proses biologis menjadi proses kimiawi. Tahap klimaks terlihat ketika para masyarakat mulai resah dan berani untuk melakukan aksi demo, dari tahun ke tahun memprotes terkait pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dari limbah tersebut. Tahap resolusi, pihak pengusaha sebagai pemasok memilih ancaman dari pemerintah dan masyarakat dengan terus menjalankan usahanya tanpa mempertimbangkan protes dan demo serta solusi pemerintah terkait instalasi pengolah air limbah sampai dengan saat ini. Tahap akhir dilihat dari kondisi saat ini di mana baik pemerintah, masyarakat, dan pengusaha lebih memilih bersikeras dengan kerangka berpikirnya masing-masing dan sepakat untuk teguh dalam kerangka berpikir tersebut sehingga tidak terjadi kolaborasi. Selanjutnya, kita melihat frame saat ini. Berdasarkan matrik tersebut, frame yang terjadi saat ini adalah setiap pemain mengalami dilemanya masing-masing. Keterangan simbol pada matrik tersebut, garis pendek sama dengan menjauhkan, kurva yang tidak diarsir sama dengan menolak atau rejection, kurva yang diarsir penuh artinya menerima atau adoption. Sebelah kiri matrik merupakan pihak yang terlibat dan tiap pihak mempunyai option atau dilema yang terdapat di bawahnya. Pada model matrik di atas ada tanda panah pada setiap baris pihak yang menggambarkan preferensi dari pihak tersebut terhadap T atau ancaman bila dibandingkan dengan skenario pada kolom panah tersebut. Kesimpulan, dari hasil analisis serta melihat matrik tersebut dapat diketahui bahwa dilema yang muncul lebih banyak merujuk pada dilema konfrontasi yang menunjukkan kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama, yang berarti semua pihak belum bisa berkolaborasi. Oke, cukup sekian. Matur nuwun.